Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur oleh sebab di pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat karena Tuhan telah jaga, pelihara, sertai Bapak Ibu sepanjang tidur malam hingga kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami rindu mempelajari akan firman Tuhan melalui renungan singkat pagi ini. Roh Kudus kiranya berbicara dan mengurapi kami agar kami dapat memahami, mengerti dan menghidupkan firman ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi ini yaitu penurutan dari dalam. Kita bisa baca ayatnya di dalam Roma pasal yang pertama, Roma 1 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, penurutan itu hanya datang dari iman, percaya, setia di dalam penurutan kita, setia di dalam iman kita. Mereka yang telah dibenarkan oleh Yesus tetap harus hidup oleh iman. Hidup di dalam iman yaitu iman yang boleh bertumbuh dan membawa kerohanian kita lebih setia kepada Yesus. Mengapa? Kehidupan kekristenan itu hanya diperoleh dengan iman, oleh sebab alamiah manusia yang berdosa itu, sehingga pikirannya pun telah dipenuhi dengan dosa. Tidak heran dalam khotbah di bukit, Yesus telah mengajarkan tidak harus seorang pun melakukan perzinahan untuk disebut sudah bersinah. Kita tidak perlu membunuh untuk disebut seorang pembunuh. Jikalau kita punya nafsu dan kemarahan di dalam hati, maka kita telah melakukan dosa tersebut. Nah, saudara-saudaraku, kalau begitu, apakah yang kita sebut penurutan bisa juga merupakan suatu dosa? Misalnya, kalau saya rencana mau menipu pajak kepada pemerintah, tetapi kita tidak melakukannya, berarti kita telah berdosa, bukan? Bila kita rencana merampok, tetapi tidak sempat melakukannya, namun sebenarnya kita telah merampok. Bila kita tahu bahwa tidak bertarak itu adalah salah, walaupun kita punya kemauan keras untuk menolaknya, maka kita telah mempunyai kegelojohan di dalam diri kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu kekristenan mengusulkan suatu reformasi di hati saudara dan saya. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita harus mengundang Yesus tinggal di dalam hati kita, sehingga kita hidup di dalam iman, dalam penurutan kepada Yesus Kristus. Bila Tuhan memulai pekerjaannya dari dalam hati, kita akan melihat bagaimana Tuhan melihatnya, sehingga segera kecenderungan kita, ambisi kita, hawa nafsu kita akan berada dalam pengendalian Tuhan, sebagaimana
yang tertulis di dalam buku Selected Messages halaman 333. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu pikiran kita, perasaan kita, perasaan saudara dan saya, maksud kita serta tindakan akan selaras dengan kehendak Allah. Bila ini terjadi, kita akan dibuahkan untuk memiliki akan tabiat atau citra Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga penurutan kita akan datang dari dalam dan dari isi hati kita, sehingga kita akan mengalami pengalaman iman bertumbuh bersama-sama dengan Yesus. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh menolong kita agar penurutan yang saudara dan saya alami itu datang dari dalam hati, dari iman, didorong oleh iman, sehingga iman kita semakin bertumbuh dan semakin setia kepada Tuhan. Sama seperti ayat kita pada pagi ini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini di dalam aktivitas dan kegiatan kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.